Baik, teman-teman, senang sekali hari ini kembali bisa sharing ya setelah ini sesi ke berapa sesi kedua ya. Dari kemarin kita bicara soal development tentang marketing dan business development dalam sebuah corporate, dan teman-teman Asia Commerce di sini pasti memang punya atensi yang memang luar biasa tentang product development, kemudian ekspor impor dan segala macam sesuatu yang berhubungan dengan scale up strategi, khususnya integrasi antara marketing, business development, dan marketing communication. Salah satu yang memang jadi topik utama dan mungkin tadi saya dapat informasi bahwa cukup menarik untuk dibahas itu adalah tentang gimana orang-orang sekarang memanfaatkan tren webinar ya menjadi sebuah marketing strategi, karena ini memang sangat relate dengan kondisi kita di pandemi, di mana orang-orang memang butuh istilahnya secara intrapersonal, orang butuh upgrade lagi, scale up ilmunya secara pribadi, kemudian mengembangkan networking, namun dengan kondisi yang terbatas untuk face to face, akhirnya orang ketemu di online gitu ya, sehingga terfikirlah strategi terbaru. Kemarin kita bicara tentang digital marketing dan influencer, sekarang muncul lagi yang namanya, bukan muncul ya, jadi ada lagi yang namanya webinar yang mungkin masih bias bagi sebagian orang, tapi ternyata itu bisa kita manfaatkan untuk sebuah strategi marketing. Dan pastinya dalam webinar ini itu yang memang menjadi concern adalah community base ya. Jadi orang-orang yang bergabung dalam sebuah webinar ini pasti adalah sebuah semua orang yang punya perspektif sama dengan tujuan yang sama. Beda kalau kita bicara tentang marketing secara general gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, kita berangkat dulu dari data ini, saya ambil dari Hotsuite ya, di mana memang officially dikeluarkan hasil dari analisa khususnya pengguna user digital di Indonesia dan di dunia. Singkat aja kita lihat itu populasinya memang semua orang itu sudah menggunakan yang namanya handphone ataupun gadget tertentu untuk mengakses informasi. Kalau kita lihat di situ ada angka di atas 50% semua ya. Paling tidak itu 62% di average-nya di seluruh negara. Kemudian kalau di global sendiri itu juga average-nya hampir 70%, around 66,6. Ada dari total populasi, kemudian phone user, internet user, kemudian aktif social media users. Kemudian kalau kita lihat lagi captive-nya di Indonesia, bahkan populasinya 125,6% orang menggunakan mobile connection. Artinya satu orang itu hampir memiliki 2 handphone. Ya, begitu cepatnya akses ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang, sehingga memang pilihan untuk berada di dunia digital saat ini itu memang menjadi concern utama dalam marketing strategi. Kalau kita bicara offline, teman-teman, mungkin saya nggak perlu jelaskan terlalu banyak, karena saya yakin di sini background-nya memang pada dasarnya sebelumnya kita banyak menggunakan offline ya untuk beberapa kegiatan dalam captive marketing. Oke, dari data ini kita bisa lihat dulu kebutuhan kita memang di digital. Kebutuhan kita itu akan menjadi representasi untuk kebutuhan perusahaan. Nah, ada 2 captive di perusahaan, kita bicara tujuan secara korporasi dan tujuan secara komunikasi. Jadi kalau Markom itu masuk di tujuan secara komunikasi. Boleh kita next? Nah, event talk webinars mungkin terkesan old fashion technology ya. Jadi kayak kalau kita seminar gitu ya, dengan konsep seminar itu kayak memang kita kembali ke zaman-zaman kita bikin talk show. Tapi kita nggak bisa bohong bahwa they are still just a popular because banyak orang yang memang menggunakan webinars ini untuk merepresentasikan produk mereka, untuk menciptakan engagement antara community base dengan kebutuhan visi dan misi dalam sebuah perusahaan. Karena mungkin sebuah alternatif yang digunakan dalam webinar ini terpicu dari terbatasnya orang-orang untuk bertemu secara face to face. Jadi di sini pada intinya
Kalau kita bicara webinar, kemudian yang akan menjadi patokan itu adalah memang sebuah gadget yang memiliki kamera video ya. Jadi kayak concernnya pasti ke situ. Jadi kita akan berkomunikasi melalui multidimensi, melalui video kamera. Nah, itu kurang lebih yang memang kenapa kita sekarang merasa webinar ini benar-benar memenuhi kebutuhan. Mungkin teman-teman menggunakannya juga bukan pada konsep pekerjaan, kemudian bukan pada konsep yang spesifik, bahkan untuk bersosial pun kita juga menggunakan Zoom kadang-kadang ya, sebagai aplikasi misalnya contohnya. Next. Nah, sekarang kita pasti berpikir bagaimana menggunakan webinar itu untuk selling our products and services ya. Kalau kita berpikir bahwa untuk mempromosikan atau mengconduct sebuah webinar itu apakah memang akan maximize our participation, and mungkin kalau beberapa perusahaan yang core value-nya di profitable ya, misalnya di sales kayak gitu ya, pasti akan berpikir apakah webinar ini benar-benar akan efisien, akan maksimal, kemudian akan worth it digunakan, karena mungkin ada somehow beberapa perusahaan yang menggunakan budget di dalam menggunakan di dalam melangsungkan aktivitas ini. Sebenarnya ini convert to online aja, jadi dari kita menggunakan metode marketing melalui key opinion leader, melalui sebuah talk show atau seminar gitu ya. Nah, yang pertama ada dua hal yang benar-benar kita harus perhatikan, yaitu adalah yang pertama, key opinion leader-nya atau influencer-nya yang kita pilih. Artinya dalam sebuah webinar itu konsep utama bagi sebagian orang itu adalah siapakah yang berbicara atau siapakah aktor yang dimunculkan, spokesperson yang dimunculkan dalam sebuah webinar tersebut. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten ini atau story atau topik yang diadakan di dalam sebuah webinar. Nah, ini kita akan bahas secara singkat karena waktu saya juga cukup terbatas. Tadi saya info karena habis ini juga harus ada menguji beberapa mahasiswa ya. Dari 166 tadi infonya 160 partisipan yang pada seminar ini luar biasa sekali, karena cukup growth juga dari waktu ke waktu peningkatannya. Nanti pertanyaannya bisa dilangsungkan aja selama saya memberikan sedikit diskusi ya. Nanti saya akan jawab langsung di sesi akhir. Nah, dari dua aspek ini ada spokesperson, kemudian ada konten. Teman-teman pasti memang setuju bahwa kita kalau memikirin webinar itu pasti yang pertama narasumbernya siapa, dan yang kedua kontennya apa gitu ya. Next. Nah, kita lihat dulu responden yang benar-benar sebenarnya captive dari seseorang membuat webinar, kemudian metode lain talk show online itu sebenarnya apa. Ini saya ambil dari 24 Report, di mana 76% orang itu merasa bisa menghasilkan leads. Leads ini kalau di teman-teman mungkin juga paham di sini ya. Jadi kalau leads ini biasanya digunakan istilahnya untuk somehow apa ya, VIP customer yang bisa menjadi hot prospect dalam sebuah perusahaan itu menjadi leads, walaupun dia belum convert ke sales ya, walaupun dia belum convert ke penjualan, tapi dari kontak yang teman-teman dapat dalam sebuah webinar itu adalah orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi itu akan menjadi sebuah leads. Leads inilah yang akan diolah oleh orang-orang yang sifatnya front ya. Kalau di beberapa perusahaan menyebutnya sales atau mungkin account eksekutif ya, atau client advisor. Beberapa perusahaan itu banyak posisi yang kamuflase aja, tapi intinya fungsi pekerjaannya adalah sales. Kemudian 75%-nya orang melakukan webinar itu untuk extend brand. Nah, bicara soal brand, ternyata kalau dulu orang berpikir brand itu memang dicapai dengan cara-cara yang masif gitu ya, sehingga bisa tercipta positioning yang bagus di dalam sebuah market. Sekarang orang malah berpikir webinar juga untuk mengextend sebuah esensi brand. Brand di sini dalam arti adalah long term value atau long term positioning brand yang dirasakan di masyarakat. Kita pernah bahas bahwa brand adalah apa yang orang lihat tentang kita.
cenderung berbeda dengan branding, yaitu tentang apa yang kita lakukan terhadap brand kita untuk diketahui orang lain. Kemudian terusan dari brand ini, bukan terusan, jadi untuk mencapai brand ini adalah campaign. Bedanya dengan brand, campaign ini sifatnya short term. Kita kadang-kadang bikin campaign itu pasti relate dengan zaman, dengan musim, dengan season, dengan sesuatu yang sifatnya temporary. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa pahami captive-nya di situ kalau orang bicara tentang brand dan campaign. Sebenarnya dua-duanya punya tujuan yang sama untuk mencapai positioning di dalam sebuah masyarakat, di dalam market ya, khususnya kalau dalam bahasa marketing. Tapi sebenarnya secara pelaksanaannya adalah campaign itu juga untuk mencapai sebuah brand. Campaign itu sifatnya short term, tapi kalau brand itu long term. Jadi tergantung teman-teman mau ciptain brand itu di posisi mana. Biasanya brand ini tendensinya cuma dua. Kalau mau laku di pasaran itu biasanya harus pakai cara-cara yang benar-benar komersial dan general gitu ya. Tapi kalau benar-benar sifatnya yang pengen eksklusif, biasanya strategi marketingnya cukup treatment tertentu dan idealismenya cukup tinggi untuk melakukan penawaran-penawaran kepada orang-orang tertentu, dan sifat marketing communication-nya biasanya tidak terlalu masif ya, karena dia sudah tahu idealismenya dan punya pasar sendiri. That's why we call it di beberapa istilah itu ada high brand, kemudian ada middle brand atau low brand juga. Itu ada sejarahnya. Mungkin kalau kita bahas bisa lebih panjang. Tapi itu ternyata bisa dijangkau dalam metode webinars juga. Kemudian 69% webinars itu digunakan untuk scale marketing efforts. Jadi strategi marketing yang sudah ada itu mendapatkan turunan. Kalau kita bicara how to communicate the program marketing, itu kita bicara marketing communication. Tapi webinar ini menjadi sebuah effort juga bagi sebagian orang untuk melakukan penetrasi lebih dekat terhadap orang-orang yang diharapkan menjadi leads atau prospek tadi. Kemudian 58% look more professional. Nah, ini yang paling penting. Brand itu kadang-kadang tercapai ketika sebuah perusahaan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar perusahaan lain itu juga melakukannya, tapi dengan cara eksklusif. Webinar salah satunya. Jadi kadang-kadang kalau kita pasti teman-teman setuju bahwa kalau kita melihat di luar sana mungkin banyak perusahaan dengan line up produk yang sama, tapi teman-teman pasti akan berpikir perusahaan yang profesional itu biasanya punya webinar. Ya, dia menghadirkan salah satu tokoh untuk membahas sebuah topik yang relate dengan produk yang mereka punya. Kemudian ternyata 49%, di bawah 50%, itu untuk reach target accounts. Jadi ini mulai dikesampingkan bahwa kita kalau bicara leads itu sesuatu yang bisa diolah. Tapi kalau bicara target itu sifatnya masih buyar ya. Jadi kayak kalau untuk mencapai target di webinar itu potensinya masih 50% ke bawah. Dan ini adalah hasil report dari On24 report, salah satu agensi ya atau badan research untuk kegiatan-kegiatan marketing. Next. Nah, dari semua bentuk dari captive webinar tadi, tujuan-tujuan webinar tadi yang digunakan oleh orang lain, itu masuk ke dalam core yang namanya inbound marketing. Dalam ilmu lain, bukan ilmu lain, dalam perkembangan ilmu marketing sekarang ini cukup banyak istilah-istilah itu yang sebenarnya tipis ya. Ada orang dulu kenal istilah ATL, BTL, kemudian muncul lagi online, offline, kemudian muncul lagi sekarang digital marketing, muncul lagi sekarang inbound marketing dan outbound marketing. Nah, ini kita akan bahas mungkin bisa di sesi lain, tapi mungkin teman-teman saya sedikit kasih gambaran bahwa inbound marketing ini merupakan terusan ketika teman-teman sudah punya idealisme ya, sudah punya pakem dalam marketing sebagai program dan marketing sebagai tools komunikasi. Kemudian teman-teman akan teruskan dua kegiatan ini lebih closer atau getting closer kepada target kita. Nah, itu namanya inbound. Teman-teman sudah membangun aspek emosional yang lebih dalam kepada orang-orang yang menjadi target dari teman-teman. Nah,
That's why tadi saya bilang, kalau kita bikin webinar, kemudian teman-teman bikin iklan sebuah webinar, saya yakin dan pasti orang yang daftar adalah orang yang punya tujuan yang sama. Beda kalau kita bicara, kita pasang sebuah strategi marketing ketika di billboard gitu ya. Di billboard yang mana orang mungkin target langsungnya adalah pengguna jalan raya yang kita mungkin nggak bisa ukur. Mereka umur berapa, mereka punya kebutuhan apa secara pendidikan, mereka punya background apa gitu ya, dan segala macam, karena memang itu sifatnya general sekali. Mungkin hanya bisa diukur berdasarkan surrounding area. Jadi kalau billboard biasanya itu pengukurannya memang dari di mana spot billboard tersebut. Beda kalau kita bicara inbound marketing ketika teman-teman mengumpulkan semua orang dalam satu wadah dalam tujuan yang sama. Nah, ini udah masuk kepada inbound marketing. Concernnya cuma ada 3, teman-teman, yaitu yang pertama adalah topik. Kita udah bicara soal topik di awal tadi. Intinya dalam sebuah webinar, membangun sebuah community base, kita akan bicara soal topik yang sama. Kemudian PR selanjutnya kita akan bicara promotion. Karena ketika teman-teman sudah ngumpulin, misalnya kalau kita bicara analoginya secara lebih simpel ya, dari 100 orang yang menjadi, yang teman-teman anggap sebagai seorang teman, kemudian teman-teman ingin maju bersama dalam satu konsep konsep kegiatan, pasti akan jadi kerucut. Misalnya dari 100 orang itu yang aware nanti tiba-tiba jadi 50 orang. Nah, kemudian how to maintain 50 orang ini yang sebenarnya sudah punya awareness dengan value kita. 50 orang ini biasanya bisa kita treatment dengan yang namanya promotion. Jadi di dalam webinar tersebut, saya suggest bahwa juga ada aspek dari promotion atau sifatnya memang semi subculture dengan sales ya. Kita kan kepikiran selama ini webinar ya cuma menyajikan influencer, kemudian menyajikan sebuah topik pembahasan yang mungkin menarik gitu ya. Ternyata butuh ada aspek promotion di dalam webinar tersebut untuk engage lagi 50 orang tadi menjadi lebih kecil. Ya. Jadi nanti akan terfilter yang mana yang benar-benar serius dan bisa diajak untuk berkolaborasi. Dan terakhir yang pasti adalah live ya. Sifat webinar itu kita tahu metodenya memang real time ya, live. Oke, ini mungkin live nggak perlu saya jelasin kali ya, karena memang komunikasinya itu berlangsung dalam period real time gitu ya. Next. Nah, kita bicara di sini karena yang perlu kita ketahui, webinars itu can achieve higher conversion rates ya, even 30 to 40% according to one case study. Jadi kalau kita bicara rates conversionnya dari lead study ke penjualan atau leads ke sales, memang webinar itu tidak dijadikan alternatif utama. Karena gimana pun yang namanya jualan, aspek personnya untuk menciptakan goals itu memang harus lebih banyak di sales personnya ya. Jadi webinars ini kita bisa anggap tools yang secara penelitian itu 30-40% tergantung pada study case-nya, sejauh apa panitia, kalau kita bilang panitia ya, sejauh apa orang-orang yang berafiliasi untuk webinar ini menentukan target, menentukan captive market dengan tepat. Nah, kalau kita udah bicara soal conversion rate tadi, yang dilihat orang apa sih? Nah, yang pasti adalah pertama metric sales. Metric sales ini adalah harga. Kalau ini saya direct ke teman-teman yang mungkin perusahaannya arahnya memang profitable atau produk ya, bukan jasa. Jadi akan dilihat dulu metrik harga itu yang di dalamnya kalau bisa ada promotion. Yang kedua tentu adalah konten. Ya, jadi konten ini berisi tentang topik-topik yang dibahas, kemudian gimmick yang diberikan, kemudian segala macam yang sifatnya memang menciptakan attention atau awareness ya. Nah, 83% perusahaan menggunakan webinars untuk generate new leads.
Ini yang saya bilang tadi bahwa webinars ini digunakan untuk menciptakan potensi-potensi baru dan melihat orang-orang di luar sana ternyata dari sifatnya yang universal atau general menjadi lebih kecil dan menjadi leads ya. Leads ini kontak. Jadi intinya kalau di dunia marketing sales itu teman-teman sales itu harus punya kontak, harus punya leads yang bisa di follow up. No matter itu nantinya jadi goals atau enggak gitu ya, karena itu sifatnya sudah conversion rate. Nah, kemudian minus 43% of respondent agree with this statement, which is a useful insight from the client perspective. Nah, jadi perusahaan itu di sini intinya akan mendapatkan perspektif baru dari kritisi klien-klien yang mungkin ikut webinar teman-teman. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari kegiatan webinar. Jadi, jangan fokus dulu terhadap conversion sales rate-nya, tapi fokus dulu kepada apa yang orang dapat dari webinar teman-teman itu sebagai insight. Artinya gini, kalau misalnya teman-teman punya perusahaan jasa, kemudian teman-teman undang sebuah asosiasi untuk bergabung dalam webinar teman-teman dengan menghadirkan pakar yang pakar yang mungkin pembahasannya dan personal brandingnya cukup cocok dengan value-nya perusahaan, pasti teman-teman akan dapat perspektif. Ini dulu goals utamanya dari webinar. Nah, kemudian kita kadang-kadang suka kebingungan di slide saya sebelah kanan itu ya, ada ya. Jadi kadang-kadang, jadi Pak kalau kayak gitu tipenya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, saya ini berdasarkan asumsi saya yang saya lihat itu bahwa tipenya di luar sana orang-orang bikinnya itu bisa menjadi tiga bentuk ya. Yang pertama adalah educational moment, di mana tipe-tipe webinar ini memberikan statement-statement khusus yang arah pesannya itu mengarah kepada bentuk edukasi. Ya, kalau misalnya perusahaan kesehatan kadang-kadang akan nyerempet dengan sedikit-sedikit penanganan COVID. Kalau kita melihat trennya di masa kini ya, kalau itu perusahaan pengiriman atau jasa, biasanya itu akan mengedukasi tentang legalitas ya, tentang proses pengiriman, kemudian tentang asuransi ya. Nah, itu kurang lebih yang saya maksud dengan konten tadi. Kemudian ada tipe produk. Yang pertama kita bicara tipe educational, yang kedua adalah tipe produk. Tipe produk ini biasanya memang webinar-webinar yang kecenderungan dari keseluruhan isi webinarnya itu memang membicarakan tentang product knowledge dari perusahaannya. Teman-teman bisa gunakan yang mana aja, itu as a content ya. Yang penting dilihat lagi secara marketnya, kalau memang itu cocok di edukasi, teman-teman lakukan tipenya educational. Tapi kalau cocok untuk langsung saja diberikan tentang knowledge dari produk teman-teman, itu boleh juga. Jadi nggak ada batasan, dikolaborasiin juga boleh. Dan yang terakhir tipenya adalah panel. Panel ini menghadirkan beberapa narasumber sebagai komparasi yang nantinya pasti diarahkan secara settingannya produk kita itu lebih baik dari hasil analisa orang-orang yang berada dalam panel discussion dalam sebuah webinar tersebut. Nah, ini adalah sebuah ide yang bisa teman-teman lakukan untuk menggarap sebuah konten dalam webinar. Next. Oke. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan atau kita checklist dalam mengembangkan webinar channel. Ya, webinar channel ini istilahnya kalau teman-teman punya satu platform, pasti teman-teman kalau ingin mengembangkannya secara bisnis, teman-teman akan sebut jaringan itu atau relasi itu dengan nama channel. Channelnya semakin berkembang, semakin growth gitu ya. Langkah pertama yaitu yang pasti adalah plan, dan plan. Ya, ini yang selalu saya sebutkan dimanapun, karena kadang-kadang bisa berhasil tanpa plan bisa, ya. Tapi kan kadang-kadang dengan tanpa plan aja kita susah, apalagi nggak ada plan aja kita susah, apalagi nggak ada plan. Jadi kalau menurut saya preparation itu memang harus tetap nomor satu ya dalam apapun itu. Jadi plan ini di dalamnya timeline campaign, kemudian analisa teman-teman tentang budgeting yang cocok, kemudian barulah masuk ke strategi-strategi mendasar dalam ilmu-ilmu marketing seperti promotion, kemudian persennya, place-nya, kemudian price-nya ya. Harga berapa yang worth ditaruh dalam seminar tersebut
ya itu teman-teman pasti udah paham lah. Yang penting menurut saya esensinya adalah timeline dan plan itu sangat penting. Karena dari kegiatan yang kayaknya amburadul kemudian diadain dengan tanpa plan, itu pasti akan kelihatan secara eksekusi. Yang kedua, kita harus nail our audience targeting. Jadi audiens yang udah ada secara universal tadi, teman-teman jadiin demografis khusus lagi dalam konsep target. Ya kalau saya boleh bilang di sini secara strategi, mungkin teman-teman bisa review lagi literaturnya tentang STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi ini cukup membantu untuk teman-teman menfilter target dari webinar kita. Kemudian yang ketiga, be consistent in your promotions. Ini yang saya bilang tadi, kita nggak selalu kadang-kadang bikin webinar itu punya budget untuk promotion ya. Tapi saya yakin apapun yang namanya aktivitas marketing, apalagi marketing communication, kalau nggak punya budget itu bisa dibikin dengan yang namanya kolaborasi. Ya, be consistent in your promotion. No matter promotion is a gimmick sekalipun gitu ya, tapi promotion itu tetap adalah konsumsi orang-orang di luar sana yang melihat bahwa perusahaan kita itu satu langkah lebih maju dari orang lain dalam melihat treatment kepada customer kita. Yang keempat adalah collabs, tadi saya bilang mungkin sama poinnya dengan nomor 3 ya. Jadi jangan lupa kolaborasi dengan beberapa line up produk, beberapa jasa, beberapa orang-orang atau apapun itu namanya yang memang core value-nya sama dengan captive market kita. Yang keempat adalah set goals for each channel. Jadi kalau di sini ada bahasa each ya, jadi saya nggak bilang channel itu satu. Kalau misalnya teman-teman udah bikin webinar, pasti teman-teman, jadi gini, bikin webinar untuk memasarkan sebuah produk, ternyata webinar yang kita bikin juga butuh dipasarkan. Nah, ini yang saya maksud channel. Channel ini teman-teman gunakan strategi Markom tadi ya, apapun itu, mau offline, ETL, BTL, digital marketing, istilahnya yang teman-teman tahu. Yang paling penting yang teman-teman lakukan itu set goals-nya. Misal saya let's say, kasih salah satu contoh ya, sebuah perusahaan kemudian bikin webinar tentang kesehatan dengan mengundang salah satu influencer kesehatan, mungkin dokter. Dia sudah bikin timeline campaign-nya berupa pra program, kemudian sampai teaser, kemudian juga sampai promotion, itu udah mereka bikin campaign-nya. Dan itu mereka generate dalam bentuk audio dan video. Kemudian kalau bicara masalah sekarang yang saya bilang channel, tadi audio video yang sudah diciptakan ini akan di exposure kemana, akan disebar kemana. Bisa jadi teman-teman bikin flyer secara offline, nggak masalah, tapi tentuin targetnya. Itu yang saya maksud. Kemudian teman-teman melakukan ads video tersebut dalam dunia sosial media, juga nggak masalah. Tapi tentukan targetnya. Kemudian mungkin teman-teman juga pasang di beberapa media ads as iklan ya, atau advertorial, juga nggak apa-apa. Kemudian teman-teman lakukan press release dengan media networking, ya, dengan teman-teman jurnalis, karena mungkin punya punya jaringan kewartawan, juga nggak apa-apa ya. Jadi itu yang saya bilang, jangan lupa intinya kalau udah bikin kegiatan itu jangan dilepas kayak bikin kayak domba di lapangan gitu ya, dibiarin aja gitu, bikin goals-nya. Yang terakhir review performance-nya, ini pasti teman-teman tahu tahapnya adalah evaluasi ya. Nah di sini akan kelihatan apakah dari masing-masing channel kita tersebut sudah tepat targetnya. Kemudian kita bisa lihat feedback-nya, kita bisa lihat evaluasinya, dan kita bisa comparing ke beberapa alternatif strategi. Jadi kalau saya biasa memberikan asumsi bahwa nggak ada yang salah dalam kegiatan marketing. At least, marketing itu bisa dianggap sebagai kegiatan trial and error. Jadi kalau teman-teman bekerja, usahakan memberikan guidelines bahwa apa yang kita lakukan dalam marketing itu kegiatan yang investment ya, bukan yang costly. Karena kadang-kadang kalau kita kurang bisa menerjemahkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu banyak, kemudian kita ditanyakan kembalinya berapa, karena memang captive-nya apalagi di Markom, tujuannya itu memang brand, kadang-kadang measurement-nya itu agak susah. Teman-teman bisa jelaskan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan
Investly yang secara prosedur dia dilakukan melalui konsep trial and error. Kalau memang itu salah ya terus kenapa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan plannya ada dan itu disetujui oleh seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan marketing tersebut. Gitu. Jadi jangan patah semangat dalam kegiatan apapun itu. Ukur, kemudian ciptakan metode ukurnya sendiri, gitu ya. Trial dan error ya, kalau memang kita salah mungkin dengan strategi sebelumnya berarti harus ada yang kita evaluasi karena nanti kita akan ketemu pola kegiatan dari marketing bisnis ini yang lebih worth it untuk dilakukan. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, sebelum melakukan webinar, teman-teman harus tahu dulu the bigger picture of your marketing strategy. Jadi kita lihat dulu strategi marketing kita itu secara besar untuk apa sih? Apakah untuk jualan? Apakah untuk menghasilkan awareness atau brand positioning? Atau untuk nambah networking? Atau untuk memberikan sebuah penawaran menarik? Itu adalah bigger picture, ya. Kemudian kita kecilin lagi picture-nya itu dalam yang namanya captive. Jadi kalau misalnya tujuan besarnya udah tahu, tujuan kecilnya apa lagi, ya. Kalau misalnya kita ambil salah satu contoh, ternyata tujuan besarnya itu adalah menciptakan networking. Ya udah, tujuan kecilnya networkingnya seperti apa? Networkingnya pasti kita percaya yang memang sifatnya community base ya, yang memang terusan dari bigger picture of marketing strategi tadi. Yang pertama, kita bisa melakukan memperkenalkan our company to new clients. Ya, jadi kita memperkenalkan perusahaan kita itu kepada klien-klien baru yang mungkin bisa memiliki atensi terhadap produk atau jasa kita. Kemudian membangun trust, gaining trust, and becoming an expert. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin webinar itu, biasanya kecenderungannya kita akan membangun sebuah yang namanya trust atau kepercayaan. Kemudian kita akan mendapatkan positioning sebagai pioneer maybe atau expertise ya dalam suatu kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya ada 10 perusahaan tentang yang afiliasi produknya di dunia jasa misalnya begitu ya, tapi kalau ada satu perusahaan yang sering bikin webinar, nah ini biasanya trust dari loyalty consumer itu akan meningkat. Kemudian perusahaan kita itu bisa jadi dianggap menjadi expert karena kita memberikan nilai edukasi di dalam sebuah webinar tersebut. Kemudian yang ketiga, lead generation. Tadi kita udah bahas bahwa yang lebih untuk meneruskan sebuah konteks itu dalam sebuah webinar itu nanti akan menjadi leads. Leads ini biasanya dibagi lagi di beberapa perusahaan itu istilahnya berbeda-beda. Ada yang hot prospect, ada yang low prospect, ada yang mengistilahkannya yang high target atau apapun itu, ada yang VVIP, yang follow up-nya biasa aja, itu terserah perusahaan itu mendefinisikannya seperti apa. Tapi at least kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan konteks dan leads, ya. Kemudian yang keempat, keeping in touch after the webinar. Nah, ini orang yang suka lupa, ya. Jadi kalau udah bikin webinar itu ya udah gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya tidak ada sinergi dan kolaborasi antara tim markom dengan sales, ya udah kegiatan pada akhirnya akan menjadi kegiatan aja. Padahal sebenarnya data yang ada yang kita dapatkan dari sebuah webinar itu bisa kita encourage menjadi sebuah potensi. Ya, yang pasti tadi jangan profitable value dulu. Potensi ini dalam artian pernah nggak kepikiran dalam sebuah webinar, kalau teman-teman nggak berhasil menjual sebuah produk, tapi saya yakin di dalam sebuah webinar yang orang-orang yang sudah punya tujuan yang sama pasti bisa memberikan referensi atau referral terhadap orang-orang yang mungkin mereka bisa rekomendasikan. Nah, ini saya bilang tadi teman-teman bisa mainkan promotion di situ. Mungkin belum rezekinya teman-teman bikin webinar, kemudian yang ikut itu langsung beli produknya atau langsung nanya, ya mungkin. Tapi ada nggak kemungkinan orang yang mendengarkan akan mereferensikan ke orang lain? Nah, itu dia pertanyaannya yang sering kita lupa. Pertanyaannya berikutnya, kalau kita yakin itu ada, kenapa kita
kita nggak melakukan treatment after the webinar. Data-data yang teman-teman dapat itu bisa di follow up dengan cara yang soft. Ya, saya nggak perlu jelasin hard selling dan soft selling, saya yakin teman-teman pasti tahu. Tapi alangkah baiknya membangun networking itu memang dengan silaturahmi yang baik. Ya, itulah gunanya teman-teman membuat sebuah webinar yang memfasilitasi topik tertentu untuk menciptakan masa yang sama dengan tujuan yang sama. Next. Nah, kemudian kalau kita udah punya database, kita udah yakin bahwa ini akan bisa dijadiin tools untuk meneruskan pesan dari perusahaan kita kepada orang-orang yang bisa mereka rekomendasikan. Teman-teman jangan lupa bikin yang namanya call to action. Call to action ini misalnya saya kasih contoh ya, kemudian teman-teman udah punya webinar ya, kemudian webinar itu sudah melalui sekian macam proses registrasi dan segala macam yang at least teman-teman dapat data dari orang-orang yang ikut webinar. Kemudian teman-teman perkecil lagi ternyata dari 100 data yang ikut itu 70 ya. Kemudian 70 ini teman-teman follow up lagi, ada yang beli, ada yang enggak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ciptain lagi strategi lebih kecil. Kalau yang beli ya syukur. Kalau yang beli teman-teman mungkin bisa ciptain yang namanya treatment khusus buat yang beli. Ya gitu ya. Kalau misalnya yang belum beli, gimana? Nah, saya nggak perlu jelasin, pasti teman-teman kepikiran. Kalau yang belum beli, mungkin teman-teman kasih offer berupa komisi, maybe. Bisa, ya. Atau teman-teman bikin lagi webinar selanjutnya untuk mempertajam value, bisa, ya silakan ditentukan itu strateginya yang seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah contoh webinar yang misalnya kayak sekarang ya yang kita lakukan, teman-teman mungkin mendaftar melalui web ya, kemudian dapat link, dan saya yakin dari AC Commerce pada saat ini juga punya data teman-teman sebagai seseorang yang memang kita punya value yang sama, punya misi yang sama untuk develop suatu strategi khususnya dalam core marketing dan bisnis. Nah, pertanyaannya selanjutnya, AC Commerce pasti akan bikin grup, ya, karena saya juga ikut grupnya. Nah, itu dia kenapa, karena saya yakin di sini kita bisa belajar sama-sama, dan apa yang terjadi dari teman-teman berkumpul dalam sebuah grup, teman-teman akan dapat akses informasi, akses tukar pikiran, akses product knowledge, ya, dan apapun itu yang namanya tukar pikiran. Jadi inilah yang menjadi salah satu treatment khusus yang saya rasa case-nya bisa kita lihat langsung gitu ya. Nah, kemudian seperti saat ini kita bisa ketemu yang mungkin ketiga kali nantinya dengan tema-tema yang berbeda, karena alhamdulillah atensinya dari teman-teman cukup baik ya ketika saya kemarin engage dengan Asia Commerce pada awal sesi gitu ya. Kemudian kita bikin lagi yang kedua. Nah, ini namanya call to action. Jadi kita menciptakan panggilan-panggilan khusus untuk kita melakukan action kembali. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya di luar dari kita bicara webinar, tapi maksud saya ini bisa menjadi salah satu strategi yang cukup hype pada saat ini ya. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya udah bikin seminar itu bikin teaser, bikin sebuah konten yang saya bukan nggak rekomendasikan, saya tidak membatasi teman-teman itu harus bikin dalam bentuk image kah atau bentuk audio video kah, tapi saya yakin orang-orang sekarang lebih suka melihat yang namanya audio dan video. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa menciptakan sebuah konten yang menarik tentang teaser sebuah webinar yang teman-teman laksanakan. Yang PR pertama adalah sebelum kita bicara mengiklankannya, teman-teman yang pasti harus share dulu di sosial media. Sosial media masing-masing dan sosial media corporate. Nah, kalau dengan itu kita lakukan ya, kita bisa akhirnya melihat usaha kita itu pantas untuk dihargai orang lain, gitu ya. Jadi
cut beberapa part atau beberapa script atau beberapa skenario yang menjadi sebuah konten eksklusif untuk menjadi teasing webinar teman-teman. Pasti teman-teman sering lihat deh kalau misalnya di Instagram sekarang kita buka itu, apalagi sejak eranya pandemi, semua orang belajar untuk upgrade soft skill ataupun hard skill itu sudah melalui online. Even harus belajar bahasa Inggris pun orang juga bikin kontennya secara online di Instagram ya. Tease them ya. Jadi berikan mereka sentuhan-sentuhan yang khusus untuk bisa penasaran dengan seminar teman-teman. Nah, even you have some great video content that will be perfect in your social media channels gitulah, they can also be a great tools for generating leads for upcoming webinars. Ya, jadi kalau misalnya apalagi webinar itu sudah dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, saya rasa teman-teman itu udah nggak dipertanyakan lagi konsistensinya. Ya, berarti teman-teman sudah berada pada tahap bahwa mengedukasi orang-orang melalui webinar itu memang priority. Ya, jadi jangan, saya nggak sarankan juga sih harus sering-sering gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah aware dengan itu, pasti saya yakin webinar itu akan selalu berjalan 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti yang dilakukan Asia Commerce pada saat ini. Dan teman-teman lihat pola ukurnya, apakah itu scale up, apakah itu growth, atau makin kesininya malah makin turun yang ikut webinarnya, itu bisa diukur. Tapi jangan patah semangat, karena semakin kecil kita mengukur, semakin sering kita melakukan pengukuran dalam kegiatan marketing, semakin kecil juga potensi kita untuk, bukan semakin kecil potensi, semakin besar juga potensi kita untuk mengetahui target mana yang spesifik, strategi mana yang spesifik yang lebih worth it untuk kita lakukan. Ya, itu kenapa saya bilang tadi harus ada trial dan error. Next. Oke. Kemudian kembali lagi kalau saya remind yang di awal tadi, yang penting teman-teman choose a relevant topic and knowledgeable speakers. Ya, jadi harus benar-benar menghadirkan sebuah speakers yang knowledge-nya memang relate dengan isu yang dibahas, ya, topik yang dibahas. Kemudian kita bisa identifikasi prospek tadi dalam sebuah webinar untuk menentukan topik dan speakersnya tadi. Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman beberapa aspek itu harus benar-benar dilaksanakan dengan bukan serius ya, dengan matang. Jadi kayak plan itu. Jadi jangan kayak QOL-nya pakai ini aja deh. Yang penting mah dia punya masa di Instagram misalnya begitu ya. Karena belum tentu masa dia di Instagram adalah target teman-teman gitu, adalah captive market. Saya kasih satu contoh ya. Kita misalnya berangkat dari influencer gitu. Karena pemilihan KOL ini kan sama dengan metodenya influencer. Kecenderungan orang-orang pilih influencer di luar sana yang mungkin followersnya tinggi, habitnya mungkin cukup bisa mengenerate sales kita karena terlihat followersnya adalah orang-orang yang berada gitu ya. Tapi saya juga sering menemui bahwa akhirnya hanya membuang-buang budget. Karena yang penting teman-teman tahu adalah yang dijual dari sebuah webinar atau konsep influencer, saya sarankan itu bukan influencernya, tapi ceritanya, tapi topiknya. Saya percaya ketika teman-teman lihat 2 video ya, pertama video itu adalah barang yang diinfluence oleh mungkin influencer yang cukup terkenal di Indonesia, tapi kurang serius digarap. Kemudian ada satu konten lagi, sebuah produk yang mungkin secara produksinya hanya diproduksi oleh mungkin aktor-aktor terkenal, atau mungkin nggak terlalu high influence ya, istilahnya nggak artis gitu, tapi dia punya konten yang emosional. Saya yakin teman-teman akan lebih remember pada produk yang dipasarkan melalui sebuah cerita. Tapi alangkah baiknya teman-teman sudah punya influencer atau key person yang bagus, dikolaborasikan dengan konsep konten yang bagus, itu lebih luar biasa. Nah, jadi itu yang saya maksud. Kalau misalnya udah punya budget untuk spokesperson-nya atau KOL atau influencer-nya itu gede gitu ya,
kontennya jangan main-main. Kalau saya pribadi, saya nggak akan ngelepas sebuah konten itu sebelum saya benar-benar yakin bahwa influencer itu mendapatkan konten yang baik untuk direpresentasikan dalam sebuah marketing strategi. Sama dengan webinar. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya undang sekalipun orang yang punya nama, tapi mungkin kontennya itu nggak menyentuh atau bahkan tidak sesuai dengan topik yang dibahas atau tidak dimengerti oleh narasumbernya, ya mungkin teman-teman bisa pertanyakan sendiri, alih-alih itu bisa menjadi apa ya, branding yang bagus, malah teman-teman dipertanyakan membuat webinar yang mungkin kurang matang. Karena saya sering banget nemuin kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari pelajaran-pelajaran yang memang sifatnya itu real time dan langsung juga kita lihat buktinya di depan mata kita, karena banyak orang yang cukup mengeluh tentang konsep influencer gitu ya. Next. Oke, teman-teman, ini sekilas saya mau perkenalkan juga karena saya digandeng oleh Privy ID juga pada saat ini. Next. Nah, jadi karena kita berhubung sekarang itu bicara di eranya webinar, semua itu sudah digital, jadi teman-teman boleh lihat profilnya di Privy ID untuk teman-teman bisa influence juga ke orang-orang di luar sana. Jika butuh platform untuk menyediakan tanda tangan digital yang diakui secara pemerintah ya, license-nya sudah diakui, itu teman-teman bisa kontak saya ya untuk Privy ID. Next. Nah, jadi ini teman-teman bisa meringkas lagi sistem dalam sebuah perusahaan itu lebih baik lagi ya. Karena saya yakin kemarin saya waktu upload ini di story saya itu cukup banyak yang tanya, karena banyak kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akses yang eligible, tersertifikasi dalam melakukan tanda tangan digital ya. Khususnya banyak perusahaan yang juga sudah melakukannya. Karena begini, kalau teman-teman udah punya sistem, saya percaya kalau teman-teman, kalau perusahaan itu sudah punya sistem yang baik, artinya kita sebagai manusia itu nggak wajib ketemu. Ya, itu aja. Karena kalau ketemu itu hanya untuk bonding emosional. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan profesional, alangkah baiknya kalau memang bisa dikerjain di rumah dan selesai di rumah, kemudian tektokannya memang by system semua, saya yakin saya dan Anda juga nggak perlu ketemu untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya efisien atau efektif. Oke. Saya rasa cukup ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya udah cukup banyak ya. Oke, saya kembaliin ke moderator dulu. Oke, materi yang sangat bagus sekali dari Pak Geo. Mungkin bisa saya langsung percepat aja ya Pak ya, karena waktunya sudah pukul 14.55 nih Pak. Ya, Apa bagaimana Pak? Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tadi ada 2 atau 3 masih sempat kok. Oke, sebentar, kita langsung aja deh ke penanya yang pertama ya. Ya. Bentar. Oke, penanya pertama ada dari Kak Mia. Oke, siang Pak Geo. Saya mau bertanya, dalam pandangan Pak Geo, apa kelebihan webinar daripada seminar yang offline? Kemudian lebih efektif, hemat, dan efisien di manakah di antara kedua hal tersebut? Oke. Terima kasih. Oke. Buat Nia ya, simple aja, karena memang kalau misalnya kita mempertemukan orang, itu otomatis kamu akan ada beberapa treatment yang kamu keluarkan seperti konsumsi, venue, kemudian beberapa hal yang sifatnya sangat teknis, ya. Nah, kalau bisa itu kenapa misalnya di sini kan kenapa kemudian lebih hemat, efektif, efisien? Saya rasa kalau misalnya tadi ya, efisien dua-duanya, saya percaya efisien. Apalagi kalau dilakukan secara offline itu kadang-kadang kita, apalagi misalnya seminar diadain di sebuah mall, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang yang datang itu memang yang kita sediain kursi itu orang yang udah jadi target kita. Tapi orang-orang yang lalu lalang itu bisa jadi impuls terhadap seminar kita juga, sehingga bisa jadi new prospect juga. Nah, kalau di online itu sifatnya memang akan lebih eksklusif dan teman-teman tuh nggak punya PR banyak untuk
menjustify customer mana yang punya orientasi tinggi terhadap produk kita. Jadi sama-sama efektif menurut saya, tapi kalau mungkin masalah hemat dan efektif itu sudah terjawab. Teman-teman itu nggak butuh nyediain makanan paling tidak ya, atau tidak butuh menyediakan tempat, kemudian dekorasi-dekorasi dan segala macamnya. Tapi bisa di-convert budgetnya menjadi budget promotion. Misalnya dari seminar ini nanti akan ada voucher-voucher apalah, inilah, itulah, gitu ya, simpelnya. Buat Nia, thank you Nia. Oke, kita langsung aja, semoga terjawab dari Kania. Sekarang ada lagi dari Kak Agung Rahmat. Bagaimana dengan person yang bahkan nggak tahu starting point-nya itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan person yang bahkan nggak tahu starting point-nya itu gimana? Oke. Sebenarnya perlu diklarifikasi ini mungkin person yang mana, maksudnya apakah person ini PIC yang menjadi panitia webinarnya atau mungkin spokesperson-nya. Tapi saya coba tetap jawab, bagaimana dengan person yang bahkan nggak tahu starting point-nya itu gimana. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa harus plan. Teman-teman itu nggak bekerja sendiri. Saya yakin webinar itu nggak bekerja sendiri. Ciptakan metode ukur yang benar terhadap orang-orang yang terlibat dalam webinar tersebut. Jadi, kalau misalnya dirasa person tersebut kurang mengerti starting point-nya di mana, berarti saya yakin orang tersebut fokusnya bukan pada concern yang sama dengan kita. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengganti orangnya. No matter itu sebagai key person-nya ataupun sebagai panitia in charge-nya ya. Jadi harus ada orang yang punya passion di dalam aktivitas atau afiliasi webinar tersebut. Gitu buat Agung ya. Oke, semoga terjawab dari Kak Agung. Lalu selanjutnya ada dari Kak Cindy. Halo Pak Geo, saya Cindy. Menurut Bapak, apakah branding melalui sponsorship dalam acara webinar dapat menjadi trik marketing yang efektif? Soalnya insight yang didapat dalam webinar kan lebih sedikit dibandingkan acara offline. Ya. Gitu, Pak. Oke, Zalfa, menarik ya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bicara banyak soal brand sama branding ya, pengertian-pengertiannya, dan sekarang ada istilah berikutnya, itu soal insight ya, insight melalui sponsorship. Jadi kita perlu pahami di sini, ilmu yang bagus juga buat teman-teman, ada perbedaan yang mendasar pada konsep sponsorship dan partnership ya. Kalau kita memakai konsep sponsorship, berarti teman-teman itu mencari orang lain yang value-nya lebih besar, sehingga teman-teman harus punya PR bertanggung jawab terhadap orang tersebut, lebih mendominasi terhadap seluruh strategi dari kegiatan marketing. Itu namanya sponsor. Tapi kalau partner adalah kita bisa melakukan barter, apapun itu bentuknya, dengan value yang sama. Ya. Nah, kecenderungannya di sini, apakah teman-teman memilih sponsor yang tepat, itu dulu yang pertama. Dan apakah sponsor tersebut juga memikirkan captive kita juga memikirkan target kita juga. Jadi nggak hanya target dia. Misalnya sebuah program disponsori oleh salah satu brand. Kemudian brand tersebut brief semua tim, tapi malah tujuannya kok malah banyak ke brand ini ya gitu. Nah, jadi ini kalau begini kondisinya, saya rasa insight-nya nggak akan bagus. Ya, mending cari partnership. Tapi kalau teman-teman punya orang yang punya perusahaan yang kemudian sudah disponsori oleh salah satu brand, kemudian brand itu cukup berkomunikasi dengan baik, kemudian punya value yang sama, intinya gue maju, lo maju juga gitu ya. Gue akan danai, yang penting logo gue masuk, yang penting kita sama-sama tujuannya. Nah itu kan teman-teman bisa ukur, dan saya rasa itu insight-nya akan sama. Karena banyak pada akhirnya orang-orang mencari sponsor, tapi pada akhirnya kita tuh malah kayak jadi panitianya mereka gitu loh. Ya, jadi itu benar-benar harus lihat juga, kita tuh walaupun cari sponsor tapi posisi kita walaupun tidak sama ya, karena kan kita dibiayai orang kalau sponsor ya, tapi setidaknya dia support kita juga gitu ya. Oke. Oke, semoga terjawab Kak Cindy. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri webinar ini dari Kak Zalfa. Halo Pak Geo, saya Zalfa. Bagaimana meningkatkan citra merek dan brand awareness yang tinggi pada sebuah merek dengan menggunakan sebuah webinar?
Oke. Oke, Zalfa, thank you pertanyaannya. Jadi intinya kalau webinar ini kan toolsnya ya Zalfa ya. Jadi dulunya orang offline, sekarang online, metodenya webinar. Tapi kalau jawaban pertama dari meningkatkan citra dan merek, kemudian brand awareness nggak ada, bukan nggak ada. Jawaban yang bisa saya asumsikan itu adalah campaign. Jadi kalau misalnya kita agak benang merahkan dengan webinar, intinya dari webinar itu harus ada campaign. Itu dia tujuannya. Jadi kalau kita belajar brand itu bukan direct sales ya. Brand itu adalah membangun positioning, image itu dibangun dengan karakter. Karakter itu pasti juga dibangun dengan yang namanya campaign. Ibaratnya kalau diri kita sendiri mau punya personal branding di luar sana, yang dilihat orang lain adalah karakter kita. Nah, karakter kita itu dengan apa kita pasarkan? Ya pasti dengan campaign ya. Jadi di webinar itu misalnya di judulnya dicari keyword-keyword yang agak cocok dengan perkembangan zaman saat ini misalnya, atau mungkin hal-hal yang related hashtag-hashtagnya gitu ya. Itu namanya campaign. Atau teman-teman bisa lihat musimnya, apakah biasanya Januari itu New Year, kemudian kalau misalnya kita agak masuk ke Mei nanti itu kita sudah mulai Ramadan, kemudian kita di Juni Juli itu back to school, Agustus itu dengan Independence Day. Ya polanya seperti itulah, teman-teman bisa cari tahu kata-kata keywording yang tepat dalam sebuah campaign, dan that's how we make a brand for we achieve a goals in the term of awareness gitu ya. Thank you, Zalfa. Oke, semoga terjawab, Kak Zalfa. Nah, itu merupakan pertanyaan terakhir pada webinar hari ini. Yang sekarang kita akan langsung masuk di penghujung acara, yaitu closing statement dari Pak Geofakta sendiri. Oke, langsung aja Pak untuk closing statement-nya. Oke, teman-teman, kita kalau bisa bicara soal pekerjaan, apalagi dalam konsep marketing business value, kita akan berhadapan dengan orang yang isi kepalanya berbeda-beda. Ya, saya berharap teman-teman akan menjadi orang yang respect terhadap perbedaan-perbedaan paradigma, karena saya yakin dengan metode komunikasi yang baik, kita akan menemukan win-win solution untuk menghadapi perbedaan-perbedaan dalam konteks pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Oke. Nah, mungkin itu aja dari hari nanti, ini, webinar hari ini. Iya, nanti kalau misalnya ada, seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin memang kita bisa lanjutkan, teman-teman juga bisa langsung DM di IG aja ya, seperti biasa di Geofakta. Mudah-mudahan saya juga bisa jawab nanti. Thank you buat Asia Commerce ya. Oke, terima kasih juga Pak Gio telah menyempatkan waktunya untuk mampir di webinar hari ini. Dan seperti kata Pak Gio tadi, jika masih ada pertanyaan, bisa langsung DM ke Instagram Pak Gio sendiri. Ya, oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Gio yang telah memberikan materinya pada hari ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat ACE yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya dan sampai jumpa.